itu, tindakan heroik di Makassar pada tanggal 28 Oktober tahun 1945 terjadi karena tindakan Gubernur Sulawesi untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di Sulawesi. Cara bertahap dinilai terlalu berhati-hati oleh para pemuda. Para pemuda mengambil tindakan radikal seperti merebut dan mengambil alih tempat-tempat penting. Setelah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan sampai dan terdengar di berbagai daerah di Indonesia, berbagai tanggapan dan reaksi dari seluruh lapisan masyarakat pun bermunculan. Tapi kebanyakan merasa terpicu adrenalinnya, terbakar semangatnya sehingga memunculkan berbagai tindakan heroik merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Dua tindakan heroik di Bali 20 November tahun 1946 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Bali. Pasalnya, 79 tahun yang lalu terjadi peristiwa heroik dari pejuang dan rakyat Bali melawan tentara Belanda yang ingin melakukan rekolonisasi di Indonesia. Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bali tersebut terwujud dalam sebuah pertempuran besar, yakni Puputan Margarana. Perang yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai ini menjadi pertempuran paling dahsyat yang terjadi di Bali. Tindakan kepahlawanan yang bertujuan untuk mengusir para penjajah yaitu para sekutu, Belanda ataupun Jepang, dalam rangka mengupayakan kemerdekaan Indonesia dan kemudian mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah melalui diplomasi dan perang gerilya. Tiga tindakan heroik di Surabaya. Surabaya yang menjadi ibu kota Jawa Timur disebut juga sebagai kota pahlawan. Peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya dalam rangka mendukung peristiwa proklamasi adalah insiden yang terjadi di Hotel Yamato, Tunjungan. Saat itu, pemerintah Belanda mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru di atap hotel. Masyarakat yang melihat hal itu menyerbu hotel, menurunkan bendera, dan merobek bendera. Namun bendera tidak dirobek seluruhnya, melainkan hanya bagian warna birunya saja dan hanya menyisakan warna merah dan putih. Peristiwa ini terjadi di tanggal 19 September tahun 1945. Empat tindakan heroik di Bandung hari ini. Tepat 76 tahun lalu, aksi heroik dilakukan oleh para tentara dan juga warga kota Bandung. Mereka membakar rumah-rumah pribadinya sepanjang jalan pengungsian ke arah Bandung Selatan pada 23 Maret tahun 1946. Peristiwa tersebut dikenal hingga saat ini sebagai Bandung Lautan Api, di mana 200.000 warga serentak membakar rumah mereka agar tidak dikuasai asing. Aksi heroik itu merupakan paling penting dan masuk sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Bandung Lautan Api merupakan satu gerakan penolakan dari warga dan juga tentara saat ini karena tidak ingin kota ini diduduki atau dikuasai pasukan sekutu dan Indonesia and Netherlands in this evil administration. 5. Tindakan heroik di Kalimantan. 17 Mei tahun 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Rakyat Kalimantan berusaha untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda. Selain mengibarkan bendera merah putih, cara lain yang dilakukan dengan memakai lencana merah putih serta mengadakan berbagai rapat. Tindakan heroik di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Tinggi Eling, Manado pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara, meliputi pasukan KNI AL dari kalangan pribumi, barisan pejuang, dan laskar rakyat berusaha merebut kembali kekuasaan atas pemohon dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda.
Peristiwa tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaannya serta menolak atas provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 hanya untuk Pulau Sumatera dan Jawa semata. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh rakyat di Sulawesi Utara pada 21 Agustus tahun 1945. Mereka dengan segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang serta melucuti semua senjatanya. Namun, kedatangan tentara sekutu bersama NEC pada awal Oktober tahun 1945 di Sulawesi Utara membawa suasana rakyat kembali ricuh. Belanda menginginkan kekuasaan sepenuhnya atas Sulawesi Utara terutama Manado. Namun, rakyat Manado menolak dan memilih untuk melawan. Kemudian serangan dari sekutu dan Belanda membuat Manado dan sekitarnya kembali diduduki oleh tentara Belanda. 7 tindakan heroik di Palembang. Salah satu kisah heroik itu ada di Palembang, Sumatera Selatan, saat warganya berperang selama 5 hari 5 malam melawan penjajah Belanda. Setelah Jepang menyerah, pasukan Belanda kembali masuk ke kota Palembang secara perlahan-lahan. Kota ini menjadi pusat perhatian mereka karena terdapat 2 kilang minyak besar di dekat Palembang, yaitu Kilang Pelaju dan Kilang Seigerong. Kedua kilang ini telah menjadi rebutan sejak awal Perang Dunia Kedua karena mampu menyediakan lebih dari 50% pasokan minyak yang dibutuhkan baik oleh Belanda dan sekutu maupun oleh Jepang. Tanpa minyak, mesin perang mereka di Asia Tenggara tidak akan berguna. Oleh karena itu, setelah mendapatkan kembali Palembang, Belanda menempatkan pasukan terbaiknya. 2 diantaranya adalah Divisi Lapis Baja dan Brigade Gajah Merah. Divisi Lapis Baja Belanda bersama pasukan infanteri lainnya bermarkas di dalam benteng Kuto Besak di tepi Sungai Musi, sementara Brigade Gajah Merah bermarkas di sebelah utaranya. Mereka merampas sebuah rumah sakit Katolik yang berada di perbukitan dan menjadikannya markas. Tentara, laskar, dan warga Palembang tidak menyukai tindak tanduk tentara Belanda yang kerap merendahkan warga Palembang. Seiring waktu berjalan, ketegangan makin memuncak menjelang akhir tahun ke-1946. 3 kejadian penting menandai tahap ini. Pertama, saat seorang anggota Laskar Pemuda ditembak mati tanpa alasan saat berjalan di tepi sungai di depan benteng Kuto Besak. Kedua, saat seorang perwira pertama Tre ditembak oleh Belanda saat berkendara motor 100 meter dari markas Belanda di Rumah Sakit Caritas. Kejadian ketiga adalah pemantik yang dilemparkan ke minyak yang sudah tumpah akibat 2 kejadian sebelumnya. Pada hari kelima, pemimpin perang di Palembang Kolonel Bambang Utoto berkeliling ke berbagai front di utara Sungai Musi untuk menyampaikan perintah dari Yogyakarta. Tembak-menembak akhirnya berhenti pada malam harinya. Walau mengecewakan, namun peristiwa heroik ini menjadi kebanggaan warga Palembang yang selalu mereka kenang di saat merayakan HUT ke-74 RI dan sebelum-sebelumnya. Momen itu pun mereka abadikan dalam bentuk sebuah museum bernama Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Delapan tindakan heroik di Yogyakarta. Peristiwa heroik yang terjadi di Yogyakarta disebut juga dengan peristiwa Tansi Otsuka Butai. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 September tahun 1945. Saat itu terjadi perebutan kekuasaan sehingga para pegawai negeri melakukan mogok karena peristiwa ini. 1 Maret tahun 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi IE atau GAMK 3 dengan mengikut sertakan pimpinan pemerintah sipil setempat. 9 tindakan heroik di Solo. Selain serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, ada serangan umum 10 Agustus 1949 di kota Solo. Seakan tenggelam oleh serangan umum 1 Maret. Sejarah yang satu ini tidak begitu populer. Padahal, serangan ini membuat kedudukan TNI makin kuat dan makin menyurutkan niat Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Demikian pembahasan dari kami.
Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dan silap mohon dimaafkan. Cukup sampai di sini, kami ucapkan terima kasih.